Dan stigma yang diberikan bahwa hati-hati dengan dokter dengan anak PKI itu mungkin maksudnya Orde Baru waktu itu supaya saya hancur, supaya mungkin anak-anak saya tidak makan karena pasien tidak ada yang datang dan macam-macam, supaya saya stres atau mungkin mati. Jadi kesimpulan saya, kalau gitu PKI itu berpihak pada rakyat tertindas gitu ya. Itu jadi satu kebanggaan juga buat saya. Jangan sampai sejarah kelam kekejaman PKI itu terulang lagi, itu yang pertama. Yang kedua, pegang teguh Pancasila yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi memberi ruang pada PKI. Tidak. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta politik dan juga informasi terkini di tanah air. Ripka Ciptaning yang terkenal sebagai politisi PDIP mengatakan bahwa hanya Front Nasakom yang dapat mengeluarkan bangsa dari krisis. Bagaimanakah kebenarannya? Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ripka Ciptaning membuat pernyataan di harian Sinar Harapan pada 18 Maret tahun 2004. Hanya Front Nasakom yang bisa keluarkan bangsa dari krisis. Front Nasakom, kata Ripka, bukan milik orang komunis saja, petinggi NU dan kaum nasionalis juga ikut membangunnya. Dikutip melalui Wikipedia, nasionalis agama dan komunis atau Nasakom merupakan konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Konsep politik Nasakom untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia, yakni ketika itu tentara, kelompok-kelompok Islam dan komunis, dengan dukungan dari militer pada bulan Februari tahun 1956. Ia menyatakan demokrasi terpimpin dan mengusulkan kabinet yang akan mewakili semua partai politik penting, termasuk PKI. Gagasan Nasakom ternyata sudah dicetuskan oleh Soekarno sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1927 ia menulis rangkaian artikel berjudul Nasionalis, Islam dan Marxisme dalam Indonesia Muda, sebuah publikasi terbitan Klub Studi Umum, klub yang didirikan oleh Soekarno dan rekan-rekannya di Bandung. Pengamat politik Profesor Salim Said mengangkat bicara seputar tak berhentinya isu PKI di Indonesia. Salim Said juga kemudian menyinggung PKI dengan sikap PDIP selama ini. Dalam pemaparannya, Salim Said mengatakan kalau komunisme di dunia sejatinya telah mati. Hal itu dia pastikan lantaran komunis sebagai sebuah organisasi yang berpusat di Uni Soviet, sekarang Rusia ini sudah bubar. Sejumlah pengalaman dan pandangan kemudian dia kemukakan, mulai dari kunjungannya ke Rusia, ke Cekoslovakia, sampai ke negeri Tiongkok. Adapun komunis masih bercokol di Cina, hanya dianggap sebagai ideologi untuk mengendalikan masyarakat belaka. Saya adalah orang yang berkobar-kobar seperti biasanya, mengatakan kalau komunis sudah bangkrut, sudah tidak laku, kata Salim Said dalam sebuah diskusi di saluran Herzbruno Point. Karena di banyak negara isu komunis sudah dipastikan senyap, Salim Said kemudian mempertanyakan mengapa justru PKI ramai terus di Indonesia. Menurut dia hal ini tidak terlepas dari perjuangan sejarah Indonesia, di mana PKI tidak pernah berkuasa, namun ikut masuk berkuasa karena hadirnya doktrin Nasakom yang digelorakan oleh Soekarno. Lantas apa penjelasannya? Menurut Salim Said, selalu munculnya isu PKI di Nusantara dikaitkan dengan PDIP. Kok bisa? Ya sebab PDIP yang digawangi Megawati dinilai seolah melanjutkan kebijakan Soekarno dalam hal Nasakom. Walau tidak diucapkan dan diumumkan, kata Salim Said, hal itu mudah terbaca dari kacamata sebagai peneliti politik. Bahwa setelah reformasi PDIP, kesimpulan saya, melanjutkan kebijakan Bung Karno. Nasakom tidak diumumkan, tidak dikatakan, tetapi saya kan peneliti politik. Saya mempelajari anggaran dasar partai-partai dan sebagainya, dan melihat siapa-siapa di dalam PDIP. Hal lain adanya pengurus PDIP yang dengan bangga mengaku sebagai anak PKI. Dia adalah Ripka Ciptaning. Bahkan dia menyebut kebanggaannya itu dalam sebuah buku. Pembiaran ini kemudian dianggap Salim Said sebenarnya bisa menjadi bumerang bagi PDIP. Sebab seolah PDIP menganggap PKI tidak bermasalah. Dia tidak pernah ditegur oleh PDIP. Dibiarkan. Kesimpulan orang, PDIP menganggap PKI itu tidak apa-apa, Nasakom tidak apa-apa. Apalagi menurut Salim Said, ada banyak anak-anak PKI dari pengakuan Ripka yang ada di dalam tubuh PDIP. Lantas apakah mereka tidak akan melakukan balas dendam karena orang tua mereka yang dibunuh?
Persoalan munculnya isu PKI sendiri ditegaskan oleh Salim Said lantaran ada sejarah yang belum selesai di Indonesia, sehingga masih terus menjadi perkara di kemudian hari. Salim Said dalam kesempatan itu juga membongkar sejarah mengapa PKI bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Menurut dia tidak lain dari upaya Soekarno dengan gagasannya untuk melakukan doktrin persatuan rakyat. Gagasan Nasakom sendiri adalah upaya untuk mempersatukan rakyat pada tahun 1926. Ketika itu Soekarno geram karena Nusantara selalu dijajah oleh kolonial. Bung Karno sampai pada satu pemikiran ketika dijajah terus oleh kolonial karena apa? Karena kita itu tidak bersatu. Jadi dibikinlah gagasan Islam, nasionalis dan komunis. Usai kemerdekaan rupanya Soekarno, kata Salim, masih mempertahankan konsep doktrin dari Nasakom. Bung Karno masih terus membela PKI di tengah isu Madiun dan Bali. Bahkan usai dekrit Presiden tahun 1950, Nasakom seolah dikembangkan lagi. Tetapi tanpa menyadari bahwa itu tidak ada pada zaman tahun 26 ketika kita ada pengalaman konflik di dalam negeri dengan komunis. Padahal tahun zaman dekrit itu kita sudah melewati pengalaman yang berdarah-darah, ada pemberontakan Madiun yang selalu disembunyikan oleh PKI. Jokowi tak berani gebuk Ripka Ciptaning karena dia ibunya Ketum Gerwani. Belum lama ini beredar di sebuah media sosial Facebook sebuah unggahan foto salah satu anggota DPR RI fraksi PDIP, Ripka Ciptaning, dan foto tersebut diunggah oleh pemilik akun Facebook Dian Limaran dengan menyertakan sebuah narasi berbunyi, "Saya PKI, Jokowi tak berani gebuk saya karena ibunya Ketum Gerwani PKI." Tulis akun Facebooknya dari Dian Limaran. Unggahan foto beserta narasi yang sangat panjang yang ia bagikan dalam sebuah grup dengan nama Anies Sandi menuju RI1. Pada narasi postingan tersebut, disebutkan bahwa Jokowi dan sel-sel keluarganya merupakan simpatisan dari PKI. Mengutip keterangan unggahan dari laman Instagram Mavindo @TimbergHawksID, oleh mantra Sukabumi, Ripka Ciptaning tidak pernah mengatakan "saya PKI", melainkan hanya menulis kalimat "aku bangga jadi anak PKI" pada judul bukunya di tahun 2002 silam. Seperti diketahui, sejarah PKI terdiri dan berakhir setelah gerakan 30 September 65 yang kemudian disusul dengan pembantaian secara besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Dalam ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 pun juga sudah jelas tercantum bahwa PKI telah dibubarkan, sehingga saat itu juga tidak ada lagi aktivitas PKI di Indonesia. Selain itu juga melihat kelahiran Ripka yang lahir pada tahun 1 Juli 1959, maka tepat pada tahun 1965, Ripka Ciptaning baru menginjak usia 6 tahun. Adapun asal-usul keluarga Jokowi pernah dituliskan bersama oleh Wawan Masmondi, seorang dosen UGM, dan juga Ramdon, seorang dosen UNS, dalam sebuah buku Jokowi dari Bantaran Kalianyar ke Istana, yang diluncurkan pada Desember 2018 dan bukan buku Jokowi Undercover yang dilarang oleh pemerintah. Dalam buku tersebut diketahui bahwa kakek Jokowi dari jalur ayah, Lamidi Wiryomiharjo, merupakan kepala desa di Desa Kerajaan Karanganyar yang telah menjabat sejak tahun 1950 hingga 1980-an. Pada masa Orde Baru, jika ada orang yang memiliki sangkut paut dengan PKI, tidak mungkin terpilih menjadi kepala desa. Kemudian, ibunya Sujiatmi lahir pada 15 Februari 1943 di Desa Giriroto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Sujiatmi menikah dengan Wijiatno Notomiharjo pada tahun 1959. Pasangan ini pun lalu pindah dari Boyolali ke Serambatan, Solo, bagian utara. Pada 21 Juni 1961, lahir anak pertama mereka, Joko Widodo. Dengan demikian, klaim Ripka Ciptaning yang mengatakan "saya PKI, Jokowi tak berani gebuk saya karena ibunya Ketum Gerwani PKI" adalah sebuah misleading content.